Bab 62. Setelah Zain keluar dari ruangannya, kening Zidan mengkerut. Ia bingung, bukankah Zain selama ini ingin menyingkirkan dirinya, ingin agar dirinya pergi dari perusahaan. Tapi kenapa sekarang? Ada apa sebenarnya dengan Zain? Apa kepala yang terbenturkah? Semua berkecambuk dalam otak Zidan. Ia pun memutuskan untuk menyusul Zain ke ruangannya. Tak lupa dia membawa kertas yang berisi surat pengunduran dirinya yang tadi dia lemparkan oleh Zain. "Maaf, aku ingin berbicara dengan Zain," ucap Zidan saat berada di depan ruangan Zain. Tentu saja ia harus meminta izin terlebih dahulu. Mark pun mengangguk. "Sebentar, aku akan menghubunginya terlebih dahulu," jawab Mark. Zidan pun mengangguk. "Anda diperbolehkan masuk, Tuan." Zidan pun mengangguk, lalu ia membuka pintu ruangan Zain. "Bukankah sudah aku bilang, aku akan membunuhmu jika kau keluar dari perusahaan dan negara ini?" seru Zain saat Zidan masuk ke dalam ruangannya. Ia berbicara tanpa mengalihkan pandangannya pada dokumen yang sedang diperiksanya. "Apa masalahmu, Zain? Ada apa denganmu?" tanya Zidan. Ia maju ke hadapan Zain dan menaruh kertas pengunduran dirinya di hadapan Zain. Zain menghela nafasnya sejenak. Ia menyadarkan punggungnya ke belakang dan menatap Zidan. Ia menyipitkan matanya saat menyadari bahwa tangan Zain berbeda, tatapan Zain berbeda. Zain yang biasanya menatapnya dengan penuh kebencian, tapi sekarang kakaknya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau ingin pergi setelah membuat kekacauan?" tanya Zain. Zidan semakin heran kalau kakaknya berbicara dengan nada yang tak seperti biasanya. "Itu bukan sebuah kekacauan. Aku juga putra Dedi. Tak ada yang berubah dari perusahaan, jadi tak ada alasan untuk aku terus di sini. Sekarang tanda tangani ini. Aku akan pergi besok," ucap Zidan dengan nada tegas. "Apa aku harus mematahkan kakimu agar kau menurut?" Zain menegakkan duduknya. Ia menatap tajam pada Zidan. "Zain!" bentak Zidan. Ia benar-benar kesal pada Zain. Ada apa sebenarnya dengan kakaknya? "Pergilah, aku sibuk," titah Zain. Zidan semakin merasa aneh pada sikap Zain. Bahkan Zain sama sekali tak bisa membalas bentakan Zidan. Karena tak mendapatkan respon dari Zain, Zidan pun berniat keluar dari ruangan Zain. Saat ia akan mengambil kembali surat pengunduran dirinya, Zain lebih dulu mengambilnya lalu merobek di hadapan Zidan. "Jangan pernah bermimpi untuk pergi dari negara ini," seru Zain lagi. Zidan mengatupkan bibirnya. Ia menahan kesal, tak ingin terpancing emosi. Ia pun lebih memilih pergi dari ruangan Zain. Saat Zidan pergi, Zain mengedarkan punggungnya ke belakang. Ada rasa sesak yang menghimpit dadanya kala melihat Zidan adiknya. Lamunan Zain buyar ketika ponsel berdering. Ada nomor baru yang memanggil dan ia yakin itu nomor Gia. Pasalnya ia tadi memberikan ponsel baru pada Gia, karena ponsel lama Gia sudah hanyut saat di laut. Setelah menelpon Zain, ia kembali berbaring di ranjangnya. Ia meminta uang pada Zain untuk membeli sesuatu. Ia bingung harus meminta uang pada siapa. Uangnya ada di apartemen yang dulu, dan dengan sadisnya Zain merubah kode apartemen Gia. Tujuannya apalagi jika agar Gia tidak kabur. Dan karena ulahnya, Gia pun terpaksa harus bergantung pada Zain. Tubuhnya seharian ini begitu lemas. Ia terus muntah di pagi hari. Mungkin jika meminum susu hamil ia akan merasa lebih baik. Dan untuk itulah ia terpaksa meminta uang pada Zain untuk membeli susu hamilnya. Tak lama bel pintu berbunyi, pertanda ada yang masuk. Gia pun keluar dari kamarnya. Ternyata bukan Zain yang masuk, melainkan Sonya. Mereka berdua saling pandang. Tubuh Gia menegang kala ia melihat Sonya. Seketika ia takut kala Sonya menganggapnya menggoda Zain. Sonya pun mendekat dan Zain tersenyum setelah mendengar panggilan dari Gia. Ia berhasil, setidaknya Gia mau bergantung padanya. Tak lama ia pun melepon Sonya. Ia lupa belum memberitahu pada Sonya tentang pernikahannya.
Halo Mom, kau sibuk? Tanya Zayan saat Sonya mengangkat teleponnya. Tidak, Mommy sedang diam di mansion. Kau masih ingat pada Mommy, Zayan? Balas Sonya. Ia menyindir sang putra karena sudah lama Zayan tak pulang ke mansion. Mommy, datanglah ke apartemenku. Aku ada kejutan di sana untuk Mommy. Jangan lupa membawa susu hamil untuk menantu Mommy. Ah, apa maksudmu, Zayan? Suara Sonya terdengar sangat terkejut. Belum Sonya meneruskan ucapannya, Zayan malah menutup teleponnya. Sementara Sonya. Saat Zayan menutup teleponnya, Sonya yang masih bingung dengan ucapan sang putra pun langsung menelepon Mark. Matanya membulat sempurna saat mendengar penuturan dari Mark. Ia bahagia karena impiannya terkabul, tapi ia pun merasa bersalah pada Zidane. Sonya pun bangkit dari duduknya. Dia langsung pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Setelah itu, ia pun meminta supirnya untuk mengantarkannya ke supermarket. Sonya begitu antusias, ia membeli susu bermacam-macam merek untuk menantunya. Setelah selesai, ia pun langsung pergi ke apartemen Zayan. Sedangkan tubuh Gia menegang kalau melihat Sonya. Ia takut Sonya menganggapnya menggoda Zayan. Saat Sonya maju, ia memejamkan matanya. Ia takut jika Sonya menamparnya, namun bukan tamparan yang dia rasakan, melainkan pelukan hangat. Sonya memeluknya dan mengelus punggungnya. Nyonya, lirik Gia terbata-bata. Tiba-tiba rasa harum menderanya. Sudah lama ia tak merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Setetes air mata jatuh di pelupuk matanya saat Sonya memeluknya. Sonya pun melepaskan pelukannya. Ia menatap Gia lekat-lekat, wanita malang yang harus hancur karena adik tirinya dan kedua putranya. Bagaimana kabarmu, sayang? Tanya Sonya. Satu tangannya tergerak mengelus pipi Gia. Nyonya, aku... Dia tak mampu lagi meneruskan ucapannya. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia pikir Sonya akan memakinya atau menamparnya. Tapi yang terjadi... Ayo kita duduk, ajak Sonya pada Gia. Gia pun menurut. Sekarang mereka pun sudah duduk di sofa dengan posisi bersebelahan. Gia hanya bisa tertunduk saat duduk bersebelahan dengan Sonya. Bagaimana kabar cucu Mommy? Tanya Sonya sambil mengelus perut Gia. Mendengar pertanyaan Sonya, Gia mengangkat kepalanya. Nyonya sudah tahu? Tanya Gia dengan nada terkejut. Jangan memanggilku Nyonya. Kau menantuku sekarang. Kau bisa memanggilku Mommy, ucap Sonya. Mendengar ucapan Sonya, tiba-tiba Gia tertunduk kembali. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya karena matanya sudah berkaca-kaca. Setelah ibunya meninggal, dia hidup dalam kesendirian dan kesepian. Dan sekarang datanglah Sonya yang memperlakukannya dengan baik. Di tengah lukanya karena perbuatan Zayan, pantaskah dia bahagia karena kehadiran Sonya yang sangat baik padanya. Sonya pun kembali memeluk Gia. Ia mengerti akan apa yang dirasakan oleh Gia. Kehilangan seorang ibu memanglah amat menyakitkan. Menangislah sayang, Mommy akan ada untukmu, ucap Sonya. Benar saja Gia langsung terisak. Setelah Gia selesai menangis, Gia pun melepaskan pelukannya pada Sonya. Terima kasih, maksudku Mommy, lirih Gia. Tunggu sebentar, Mommy akan membuatkanmu susu agar kau bertenaga, ucap Sonya. Ia pun bangkit dari duduknya, tapi kemudian ia kembali melirik ke arah Gia. Apa kau sudah makan siang? Tanya Sonya. Gia pun menggeleng. Dari tadi tubuhnya sangat lemas. Ia tak sanggup untuk memasak. Astaga Zayan, geram Sonya pada putranya karena telah membiarkan Gia kelaparan.